Halo semuanya, selamat datang di App Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai membandingkan dan mengurutkan pecahan. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas yang pertama, kita akan mengurutkan pecahan dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian kita akan mengurutkan pecahan dari yang terbesar hingga terkecil. Dan kita akan membandingkan kedua pecahan menggunakan tanda kurang dari, sama dengan, dan lebih dari. Nah, jadi yang pertama ini kita akan mengurutkan pecahan dari yang terkecil hingga yang terbesar ya. Nah, di sini ada dua soal, kita langsung kerjakan saja ya. Jadi sini terdapat 3/9, 1/9, 5/9, 13/9, dan 9/9. Nah, kalian dapat melihat bahwa penyebutnya sudah sama di sini. Jadi dalam mengurutkan pecahan, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya. Di sini penyebutnya sudah sama, jadi langsung saja kita urutkan ya. Dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi kita lihat yang paling kecil di sini ada 1/9. Kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal lihat pembilangnya saja ya. Kalau dari terkecil berarti pembilangnya yang paling kecil. Jadi sini yang pertama 1/9. Kemudian selanjutnya 3, 5, 13, 9. 3/9. Kemudian 5, 13, 9. 5/9. Kemudian 13/9 dan 9/9. 9/9. Dan yang terakhir 13/9. Nah, jadi kalau misalnya penyebutnya sudah sama, sangat mudah sekali untuk mengurutkan suatu pecahan. Tapi bagaimana jika penyebutnya berbeda? Jadi di sini terdapat 1/2, 3/4, 4/6, 1, dan 1/6. Nah, jika penyebut dari pecahan tersebut masih beda, kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Kita lihat di sini ada angka 2, 4, dan 6. Penyebutnya ada 2, 4, dan 6. Kita akan menyamakan penyebutnya. Di sini dapat kita lihat kalau angka 4 dan 6 pada dasarnya bisa bahagi dengan 2 ya. Jadi kita lihat saja kedua angka ini, mereka akan bertemu di, kalau di perkalian 4 kan 4, 1, 4. 4 kali 2 itu 8, 4 dikali 3 itu sama dengan 12, 4 dikali 4 itu sama dengan 16. Kalau 6, 6 kali 1 itu sama dengan 6, 6 kali 2 itu sama dengan 12. Nah, mereka bertemu di sini ya, 12, dan 2 juga bisa. 2 juga merupakan faktor dari 12 ya. Jadi kita akan menggunakan penyebutnya itu 12. Nah, jadi yang pertama di sini kita akan mengubah satu persatu angkanya. Di sini 1/2 akan kita ubah penyebutnya menjadi 12. Jadi 1 dan 2 ini harus kita kali dengan angka berapa untuk menjadi 12? Kali dengan 6 ya. Kalau penyebutnya kita kali 6, pembilangnya juga kita kali dengan 6. Sama dengan 1 kali 6 itu 6, 2 dikali 6 itu 12. Jadi 1/2 sama saja dengan 6/12. Kemudian yang selanjutnya 3/4. 3/4 sama dengan 3. Jadi kita akan mencari suatu angka yang kita kalikan dengan 4 menjadi 12. Jadi 4 kali berapa sama dengan 12? Jawabannya 4 kali 3. 4 kali 3, 12. Nah, jadi kalau penyebutnya kali 3, pembilangnya kali 3. 3 kali 3, 9. Nah, jadi 3/4 sama saja dengan 9/12. Kemudian yang selanjutnya 4/6. Sini saja. 4/6 sama dengan 4/6. Nah, sama ya. 6 dikali berapa menjadi 12? 6 dikali 2 itu 12.
4 juga kita harus kalikan dengan 2. 4 dikali 2 itu 8. Kemudian selanjutnya 1. 1 itu 1 kan sama dengan 1/1. Harus kita kali dengan berapa menjadi 12 ya penyebutnya. Nah, kita harus kali dengan 12. Pembilang juga kita harus kali dengan 12. Kita harus memberikan perlakuan yang sama untuk pembilang dan penyebutnya. Kemudian 1/6. 1/6 sama dengan, nah di sini ini masih pecahan campuran, kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Di sini kita ubah 6 dikali 1 itu 6 ditambah 1. 7/6 sama dengan 6 harus dikali dengan berapa untuk menjadi 12. 6 dikali 2 menjadi 12. Berarti pembilangnya atau 7 ini harus kita kali dengan 2 juga. 7 dikali 2, 14. Nah, jadi sini kita sudah mendapatkan hasil mengubah atau menyamakan penyebutnya ya. Jadi sini 1/2 menjadi 6/12, 3/4 menjadi 9/12, 4/6 menjadi 8/12, dan 1 menjadi 12/12, dan 1/6 menjadi 14/12. Nah, jadi jika sudah sama penyebutnya, ini ya, 2, 3, 4, 5. Sudah sama penyebutnya, kita tinggal mengurutkan saja sama seperti sebelumnya. Jadi kita lihat di sini yang paling besar yang paling kecil itu 6/12, 9/12, 8/12, 12/12, 14/12. Yang paling kecil itu 6/12. Jadi 6/12. Kemudian selanjutnya 8/12. Kemudian 6, 8, 9/12. Kemudian 12/12 atau 14/12, 12/12 dulu, baru 14/12. Nah, sudah berurut ya. Kemudian kita ubah lagi bentuknya, 6/12 itu sama dengan 1/2. 8/12 itu sama dengan 4/6. 9/12 sama dengan 3/4. Kemudian 12/12 itu sama dengan 1. Dan yang terakhir 14/12 itu sama dengan 1/6. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengurutkan ini pecahan dari yang terbesar hingga terkecil. Jadi kebalikan dari sebelumnya ya. Nah, kita langsung saja masuk ke soalnya. Yang pertama ada 5/11, 1/11, 2/11, 4/11, dan 20/11. Jadi di sini ada pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, jadi di sini sama seperti sebelumnya, di sini ada soal yang penyebutnya itu sudah sama. Jika penyebutnya sudah sama, kita dapat langsung mengurutkan pecahan tersebut. Tapi sini ada pecahan campuran. Jadi kita harus mengubah terlebih dahulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Jadi 1/11 sama saja dengan 11 dikali 1 ditambah 1. 11 dikali 1, 11 ditambah 1, 12/11. Nah, kalau semuanya sudah, penyebutnya sudah sama, sudah merupakan bentuk pecahan biasa, bukan pecahan campuran, dapat kita langsung urutkan. Nah, di sini kata kuncinya dari yang terbesar terlebih dahulu. Nah, kita lihat kalau sudah sama penyebutnya, kita lihat pembilangnya saja. Yang terbesar antara 5, 12, 2, 4, dan 20. Yang paling besar itu 20. Sehingga di sini 20/11, kemudian 5, 12, 2, dan 4, 12 lebih dahulu,
12 per 11, 5, 2, dan 4. 5 per 11. Kemudian 2 per 11 dan 4 per 11. 4 per 11. Dan yang terakhir 2 per 11. Nah, mudah ya seperti itu. Jadi, jika penyebutnya sudah sama, tinggal kita urutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, bagaimana jika di sini penyebutnya masih berbeda? Jadi kalau misalnya penyebutnya masih berbeda, kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat penyebutnya ada 5, 3, dan 6. 5, 3, dan 6. Nah, di sini dapat kita lihat ya, 5, 3, dan 6 ini kita akan mencari mereka bertemu di mana gitu. Di sini kalau 5 kali 3 itu 15. 3 dikali 6 itu 18. Kalau 18 tidak mungkin ya. 5 kali 3, 15 juga tidak mungkin ya. Nah, kalau 5 kali 6 itu 30. Nah, jadi 30 tadi 15 kali 3 itu kan 5 kali 3 itu kan 15. 15 nggak bisa bagi 6 gitu. Jadi tidak bisa. Tapi kalau 3 kali 6 itu 18. 18 nggak bisa bahagi 5 ya, tapi bisa bagi 3 sama 6. Jadi nggak bisa juga. Kalau 5 kali 6 itu 30. 30 bisa bagi 5, bisa bagi 3, bisa bagi 6. Jadi kita akan menggunakan penyebutnya itu 30. Hapus dulu. Nah, jadi kita akan mengubah penyebut dari setiap pecahan ini menjadi 30. Jadi yang pertama 1/5. Ini merupakan pecahan campuran, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 5 dikali 1, 5. 5 ditambah 1 itu 6. 6 per 5. Nah, 5 harus kita kalikan dengan angka berapa sehingga menghasilkan 30. 5 dikali 6, 30 ya. Jika penyebutnya kita kali dengan satu angka, maka pembilangnya juga kita kali dengan angka yang sama. 6 dikali 6, 36. Jadi 1/5 sama saja dengan 36 per 30. Kemudian selanjutnya 2/3. 2/3 itu diubah menjadi 3 dikali 2, 6. 6 ditambah 1, 7. 7/3. Nah, sama 3 ini harus kita kali dengan berapa menghasilkan 30. Kita kali dengan 10. 3 kali 10, 30 ya. 7 juga harus kita kali dengan 10. Sehingga perlakuannya sama untuk pembilang dan penyebutnya. 7 kali 10, 70. Kemudian 5/3. 5/3. Sama dengan 5/3. Jadi sama 3 dikali berapa menjadi 30, 3 dikali 10. 5 juga harus kita kali dengan 10. 5 dikali 10, 50. Jadi 5/3 sama dengan 50/30. Kemudian selanjutnya 4/5. 4/5. Sama dengan 5 harus dikali dengan berapa menghasilkan 30. 5 dikali 6. Berarti 4 harus kita kali juga dengan 6. 4 dikali 6, 24. Kemudian 1/6 sama dengan 6 harus dikali berapa sehingga menjadi 30. Ya, 6 dikali 5. 30. 1 harus kita kali dengan 5. Sama dengan 5. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil menyamakan penyebutnya ya. Jadi 1/5 diubah menjadi 36/30, 21/3 menjadi 70/30, 5/3 menjadi 50/30,
4/5 menjadi 24/30, 1/6 menjadi 5/30. Langsung saja kita urutkan ya, karena penyebutnya ini sudah sama dan tidak ada pecahan campuran lagi. Jadi mereka sudah merupakan bentuk, sudah diubah menjadi bentuk pecahan biasa. Jadi langsung saja kita urutkan dari yang terbesar. Jadi kita lihat yang pembilangnya paling besar. 36, 70, 50, 24, dan 5. Yang paling besar adalah 70. Jadi yang pertama 70/30. Kemudian 36, 50, 24, dan 5. Yang paling besar itu 50. Kemudian 50/30. Kemudian 36/30. Kemudian 24 atau 5, 24 dulu, 24/30, dan yang terakhir 5/30. Nah, jika sudah begini, dapat kita tulis lagi, kita kembalikan ke angkanya di bagian sini saja ya. Nah, jadi jawabannya itu 70/30 sama dengan 21/3, 21/3, 50/30 sama dengan 5/3, 36/30 sama dengan 1/5, 24/30 sama dengan 4/5, dan terakhir 5/30, 1/6. Nah, mudah kan ya mengurutkan pecahan dari yang terbesar hingga terkecil. Yang penting adalah kita berfokus pada kata kuncinya, kemudian kita mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kemudian kita menyamakan penyebutnya, dan kita tinggal melihat pembilangnya, dan kita mengurutkan pembilang tersebut sesuai dengan kata kunci yang diberikan pada soal. Kemudian yang selanjutnya kita akan bandingkan kedua bilangan pecahan menggunakan tanda kurang dari, sama dengan, dan lebih dari. Langsung saja kita kerjakan ya. Jadi yang pertama ada 7/9, titik-titik, 5/6. Nah, dalam membandingkan kedua bilangan pecahan, yang pertama yang harus kita perhatikan, kita harus mengubah bentuk pecahan tersebut. Kalau misalnya ada pecahan campuran, kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Kemudian kita menyamakan penyebutnya. Nah, jadi di sini karena yang pertama ini pecahannya sudah sama ya, pecahan biasa, tidak ada pecahan campuran, kita langsung saja samakan penyebutnya. Di sini kalau misalnya kalian dalam membandingkan kedua bilangan, cara mudahnya untuk mencari penyebut yang sama itu kalian langsung kalikan saja. Karena di sini akan kita bandingkan, bukan kita sederhanakan. Jadi tidak masalah jika penyebutnya itu bilangannya cukup besar ya. Nah, jadi di sini 9 dikali 6. Jadi 7/9 akan kita ubah sama dengan 79. Akan kita kalikan dengan berapa ya? 9 dikali 6 itu 54. Jadi kita akan menyamakan penyebutnya menjadi 54. 9 kita kalikan dengan 6, 7 juga kita kalikan dengan 6. Nah, di sini 9 kali 6 kan 54. Dan 7 dikali 6 itu 42. Kemudian 5/6. 5/6 sama dengan 5, 6, 54. 6 ini harus kita kalikan dengan 9. Sehingga 5 kita kalikan dengan 9 juga. 5 dikali 9 itu 45. Nah, jika sudah seperti ini kita lihat 7/9 sama dengan 42/54. Dan 5/6 sama dengan 45/54. 42 itu lebih kecil dari 45. Sehingga 7/9 kurang dari 5/6, karena 42 lebih kecil dari 45. Jadi tandanya adalah kurang dari. Mudah kan ya? Kita kerjakan soal selanjutnya. 1/2 sama dengan, nah di sini 2 dan 9. 2 kali 9 itu 18. 1, 2 dikali
Di sini kan akan kita samakan menjadi 18. Jadi kali 9 kali 9. 1 dikali 9, 9. Kemudian 8 per 9. Harus kita kalikan dengan 2. Pembilang kali 2, penyebut kali 2. 9 kali 2, 18. 8 kali 2 itu 16. Nah, penyebutnya sudah sama ya. Jadi sini kita lihat 9 per 18, 16 per 18. 9 lebih kecil ya dari 16, sehingga 1 per 2 ini lebih kecil dari 8 per 9. Nah, mudah kan ya? Nah, di sini bagaimana jika ada pecahan campuran harus kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 1 per 3 itu kita ubah menjadi 1 per 3 sama dengan 3 dikali 1 itu 3, ditambah 1 itu 4. 4 per 3 sama dengan, di sini kita kalikan 3 dikali 5 itu 15 menjadi penyebut yang baru. Nah, di sini 3 harus dikali dengan 5 sehingga 4 juga dikali 5. 4 dikali 5 itu 20, jadinya 20 per 15. Kemudian 2 per 5. 2 per 5 sama saja dengan 5 harus dikali berapa sehingga menjadi 15? 5 dikali 3. Sehingga 2 dikali 3. 2 dikali 3 itu 6. Nah, di sini 20 per 15 dan 6 per 15. 20 per 15 lebih besar ya dari 6 per 15. Kita lihat saja pembilangnya. Mana yang lebih besar? 20 lebih besar, sehingga 1 per 3 lebih besar dari 2 per 5. Nah, mudah kan ya? Kemudian yang selanjutnya 36 dan 6. Nah, jadi selain mengalihkan selain mengalihkan penyebutnya, kita juga bisa lihat penyebutnya. Apakah salah satu penyebut merupakan faktor dari penyebut yang lain? Jika demikian, kita akan tetap menggunakan salah satu penyebut tersebut gitu. Jadi di sini kita lihat 36 kan merupakan faktor dari 36, sehingga 66 per 36 ini tidak kita ubah lagi, dan 11 per 6 ini bagaimana harus dikalikan berapa sehingga menjadi 36. Nah, di sini 6 36 ya. Nah, 6 harus kita kalikan dengan 6 kan? 6 kali 6 36. Sehingga 11 kita kalikan dengan 6. 11 kali 6 itu 66. Oh, ternyata 66 per 36. Ini hasilnya juga 66 per 36 ya. 11 per 6 ini. Sehingga 66 per 36 sama dengan 11 per 6. Nah, mudah kan ya? Jadi dalam mencari penyebutnya, kalian juga dapat melihat terlebih dahulu apakah salah satu penyebut merupakan faktor dari penyebut yang lain. Jika demikian, kalian bisa menggunakan penyebut tersebut dan mengubah pecahan yang satunya. Penyebutnya harus kita kalikan dengan angka berapa sehingga menjadi sama. Nah, jadi pembahasan kita mengenai membandingkan dan mengurutkan pecahan sudah selesai sampai sini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini.